Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Masa Sabila dengan NPM 22025190. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari kerja saya untuk nilai EAS pengelolaan das, yaitu yang berjudul Analisis dan Evaluasi Kondisi Sedimentasi di Das Musi, Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Das Musi di Sumatera Selatan seluas 63.032 km persegi dengan 18 subdas utama rentan banjir akibat curah hujan ekstrim, sedimentasi tinggi, dan deforestasi hulu yang meningkatkan debit sedimen dan menurunkan kapasitas sungai. Dalam 5 tahun terakhir, kejadian banjir signifikan berulang terjadi di Sungai Musi dan anak-anak sungainya, dipicu oleh pendangkalan dasar sungai, aliran balik pasang, serta peningkatan debit puncak pasca hujan yang berdampak pada infrastruktur pertanian dan kawasan pemukiman. Laju sedimentasi yang tinggi dipengaruhi erosi lahan kritis di hulu dan dinamika pasang surut di hilir, memperburuk kapasitas aliran dan efektivitas irigasi. Sementara keterbatasan data spasial terintegrasi masih menghambat perumusan strategi mitigasi yang tepat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi kondisi sedimentasi das Musi sebagai dasar rekomendasi pengelolaan das berkelanjutan untuk menurunkan risiko banjir dari hulu hingga hilir. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada lokasi dan opsi kajian. Penelitian dilakukan di Das Musi, Provinsi Sumatera Selatan yang membentang dari pegunungan Bukit Barisan hingga Selat Bangka. Opsi kajian meliputi sedimentasi akibat erosi di daerah tangkapan air serta akumulasi sedimen di badan sungai dan muara dengan fokus pada titik penangkalan kritis yang berdampak pada navigasi dan banjir di wilayah hilir, khususnya Kota Palembang. 2. Jenis dan sumber data. Data penelitian terdiri atas data primer berupa observasi lapangan, pengambilan sampel sedimen dasar dan melayang, serta pengukuran debit sungai, dan data sekunder berupa data curah hujan 10 tahun terakhir dari BMKG, peta tanah dan tata guna lahan dari BPKH, serta data batimetri historis. Ketika ada metodologi pengumpulan data analisis data, berupa pengambilan data dilakukan secara pervasif sampling di hulu, tengah, dan hilir das. Analisis erosi menggunakan metode USLE, sedangkan data sedimen dianalisis untuk menentukan SDR, beban sedimen tahunan, dan estimasi umur layanan alur pelayaran atau waduk. 4. Pendekatan pengelolaan das, berupa pendekatan yang dilakukan dengan Integrated River Basin Management atau IRBM, dengan strategi konservasi tanah dan air di hulu, pengendalian penggunaan lahan di tengah, serta pengerukan dan normalisasi sungai di hilir untuk menekan sedimentasi secara berkelanjutan. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Das Musi merupakan sistem hidrologi utama di Sumatera Selatan dengan karakteristik biofisik yang sangat kontras antara wilayah hulu dan hilir. Hulu das yang dominasi pegunungan Bukit Barisan memiliki ketelerangan curam dan berfungsi sebagai zona produksi sedimen, sedangkan wilayah hilir berupa dataran rendah luas dengan gradien sangat landai yang mendorong pengendapan sedimen secara masif. Perubahan penggunaan lahan, terutama ekspansi perkebunan dan penyusutan rawa alami di kawasan perkotaan seperti Palembang telah menurunkan kapasitas retensi air dan meningkatkan limpasan permukaan. Kondisi ini diperparah oleh sedimentasi halus di muara yang didominasi fraksi lempung, sehingga kapasitas alur sungai terus menurun dan meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Risiko bencana di Das Musi menunjukkan perbedaan spasial yang jelas dengan banjir bandang dan aliran debris di wilayah hulu, serta banjir genangan yang dipengaruhi pasang surut di wilayah hilir. Degradasi lahan akibat deforestasi, pertambangan, dan pembukaan lahan monokultur terbukti meningkatkan erosi dan suplai sedimen sekaligus membawa beban nutrien dan polutan yang mengancam ekosistem perairan. Meskipun telah ada kerangka regulasi pengelolaan das, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan monitoring, dan rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan upaya pengelolaan masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, pengelolaan das Musi secara terpadu yang menekankan pengendalian erosi di hulu, sinkronisasi kebijakan, dan penegakan hukum menjadi kunci keberlanjutan sistem sungai ini. Selanjutnya, strategi pengelolaan das berbasis mitigasi bencana. Yang pertama ada rekomendasi pengelolaan wilayah hulu, kedua pengelolaan wilayah tengah, ketiga pengendalian wilayah hilir, dan keempat peran masyarakat dan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada rekomendasi pengelolaan wilayah hulu, dibagi menjadi 3. Yang pertama restorasi vegetasi dan moratorium lahan, berupa reboisasi lahan gundul khususnya pada kelerengan kurang dari 40% untuk menekan kenaikan koefisien limpasan yang secara signifikan meningkatkan debit puncak dari banjir. Yang kedua ada bangunan konservasi mekanis, pembangunan cek dan sedimentasi trap di hulu guna menahan sedimen dan memperlambat aliran material ke sungai utama. Yang ketiga ada pengembangan hutan rakyat, berupa penguatan perhutanan sosial melalui kemitraan konservasi agar masyarakat turut menjaga keberlanjutan hutan lindung. Lalu ada pengelolaan wilayah tengah. Yang pertama, stabilisasi lereng dengan vegetasi, penggunaan tanaman permanen seperti rumput vetiver yang memiliki akar hingga kedalaman 3 meter untuk mengikat agregat tanah di tebing sungai dan menahan laju erosi permukaan. Yang kedua, perlindungan sempadan sungai, penegakan aturan kawasan sempadan sungai berupa zona penyangga atau buffer zone untuk mencegah alih fungsi lahan hasil sedimentasi menjadi pemukiman yang dapat menurunkan kapasitas resapan air hujan. Yang ketiga, penerapan bangunan hijau, seperti integrasi struktur perkuatan tebing seperti turap dengan tanaman riparian seluas minimal 2,5 meter untuk menjaga estetika dan fungsi ekologis pinggiran sungai. Kemudian, pengendalian wilayah hilir. Yang pertama ada optimalisasi kapasitas saluran dengan melakukan normalisasi sungai dan pengerukan sedimen secara berkala pada titik pendangkalan kritis guna mengembalikan kapasitas tampung penampang basah dari sungai terhadap debit banjir maksimum. Yang kedua ada sistem polder dan eco drainage, pengembangan sistem drainase perkotaan yang adaptif dengan membangun kolam retensi, sumur resapan, dan pintu air otomatis untuk mengatasi fenomena backwater saat terjadi pasang maksimum sungai Musi. Ketiga, pemetaan risiko dan peringatan dini, yaitu pemanfaatan simulasi hidronamika untuk memetakan zona rawan banjir dengan kedalaman hingga 3,24 meter sebagai dasar perencanaan jalur evakuasi dan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Yang terakhir yaitu peran masyarakat dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, sinergi lintas sektor berupa Bapeda dan BPDAS memastikan koordinasi dan sinkronisasi antara RT RW dan rencana pengelolaan das jangka panjang. Kemudian ada pemberdayaan berbasis edukasi berupa sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga bantaran sungai dari sampah dan limbah. Selanjutnya ada resolusi konflik penggunaan air, yaitu pemerintah memediasi kepentingan pertanian, perikanan, dan industri demi keadilan akses air di das. Berdasarkan dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa temuan utama menunjukkan bahwa Das Musi berada dalam kondisi kritis akibat akumulasi sedimen lempung yang masif di hilir dan deforestasi di hulu yang meningkatkan debit puncak banjir secara ekstrim. Implikasi pengelolaan di masa depan menuntut adanya transisi dari tindakan reaktif menuju strategi terintegrasi, yaitu IRBM, yang mencakup moratorium pembukaan lahan di zona konservasi hulu, penerapan konsep eco drainage di kawasan urban, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan Das Musi.
Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.